Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang hubungan kesehatan dan perilaku kesehatan. Nah, apa saja yang kita bahas hari ini? Yang pertama adalah interpretasi tentang kesehatan, kemudian kognisi tentang sakit, cara mengenali perubahan perilaku dan pengendalian perilaku, dan yang keempat adalah coping behavior. Nah, kita akan lihat bahwa perilaku ini dia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah sosiologi, yang kedua adalah psikologi, dan yang ketiga adalah antropologi. Nah, derajat kesehatan seseorang itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor penduduk atau herediter, kemudian faktor lingkungan meliputi lingkungan fisik, biologis, dan sosial budaya, kemudian faktor pelayanan kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, dan faktor perilaku yaitu sikap dan juga gaya hidup. Nah, kita akan lihat di sini terkait dengan healthy behavior. Nah, apa itu healthy behavior? Yang pertama, healthy behavior ini adalah suatu aktivitas untuk menghindarkan diri dari persoalan kesehatan yang mencakup beragam perilaku yang bersifat larangan dan juga dorongan berupa konsumsi makanan sehat dan juga olahraga, sedangkan yang bersifat larangan misalnya perilaku merokok dan konsumsi alkohol. Yang selanjutnya, klasifikasi perilaku kesehatan di sini ada tiga, yaitu healthy behavior, illness behavior, dan the sick role behavior. Healthy behavior ini adalah aktivitas yang berkaitan dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan kesehatan, sedangkan illness behavior adalah aktivitas seseorang atau keluarganya yang sakit dan atau terkena masalah kesehatan untuk mengatasinya, dan the sick role behavior adalah orang sakit itu memiliki peran, hak, dan juga kewajiban. Nah, kewajiban bagi seorang yang sakit adalah dia harus memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan, sedangkan haknya dia mendapatkan jatah cuti istirahat untuk kondisi sakitnya. Teori SOR menurut Skinner dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah covert behavior atau perilaku tertutup, sedangkan overt behavior adalah perilaku terbuka. Nah, apa itu covert behavior? Covert behavior itu adalah apabila respon terhadap stimulus masih belum dapat diamati. Sedangkan overt berarti dia terbuka, respon terhadap stimulusnya sudah bisa diamati atau disebut observable behavior. Nah, domain perilaku menurut Bloom di sini pertama adalah knowledge, yang kedua adalah attitude, yang ketiga adalah practice. Apa itu knowledge? Knowledge adalah pengetahuan, attitude adalah sikap, dan practice adalah berarti praktek. Knowledge ini berarti menunjukkan bahwa pengetahuan seorang ya di sini eh, kita sudah tahu ya, tahu kemudian menganalisis, mensintesis dan mengevaluasi di dalam pikiran kita. Sedangkan attitude berarti dia sudah berubah ke arah sikap. Sikapnya bisa receiving atau menerima, bisa merespon atau menilai. Sedangkan practice berarti dia bisa mempraktekkan atau bahkan mengadopsi suatu perilaku. Nah, pengukuran dan indikator perilaku kesehatan pertama adalah health knowledge, berarti pengetahuan tentang cara-cara memelihara kesehatan. Yang kedua adalah health attitude, berarti pendapat atau penilaian terhadap hal-hal yang berkaitan pemeliharaan kesehatan. Dan yang ketiga adalah health practice, artinya kegiatan atau aktivitas dalam rangka memelihara kesehatannya. Nah, determinan perilaku kesehatan ini ada beberapa teori. Yang pertama adalah teori WHO, yaitu kaitannya dengan pemikiran dan perasaan, referensi seorang, ketersediaan sumber daya, dan culture atau sosial budaya. Teori Lawrence Green yaitu predisposing factor, yaitu faktor mempermudah atau mempredisposisi terjadi terhadap perilaku, enabling factor, yaitu faktor-faktor pemungkin seperti dana, transport, kemudian reinforcing factor, yaitu faktor-faktor penguat yang mendorong terjadinya suatu perilaku. Dan yang ketiga adalah teorinya Snehan-Dukar, yaitu niat, dukungan sekitar, terjangkaunya atau tersedia informasi, kebebasan pribadi, dan kondisi yang memungkinkan. Nah, health problem ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah non-behavioral causes dan behavioral causes. Non-behavioral berarti dia bukan dari perilaku, sedangkan behavioral causes itu karena perilaku. Nah, penyebab non-perilaku itu ada genetik, ada umur, ada jenis kelamin, dan juga iklim, serta
lingkungan, baik itu air, udara, jalan, maupun teknologi, yaitu fasilitas dan pelayanan medis. Nah, ilmu gizi ini definisikan sebagai cabang ilmu yang pelajari hubungan antara makanan yang dikonsumsi dengan kesehatan tubuh, serta faktor yang mempengaruhinya. Peran asuhan gizi sangat penting dalam mengatasi masalah gizi dengan berbagai usaha, mulai dari preventif, promotif, maupun juga edukatif. Nah, penyebab kurang gizi ini salah satunya ya kita akan lihat ada penyebab langsung, ada penyebab tidak langsung. Nah, penyebab langsung itu bisa karena memang pola makan yang tidak seimbang, berarti di penyebab perilaku ya. Kemudian penyebab infeksi, penyakit. Nah, penyebab tidak langsungnya bisa jadi karena tidak cukup persediaan pangan, kemudian pola asuh anak yang tidak memadai, serta sanitasi dan air bersih atau pelayanan kesehatan dasar yang tidak memadai. Nah, penyebab ini ya, itu pokok masalahnya itu adalah karena kurangnya pemberdayaan wanita dan keluarga, serta kurang pemanfaatan sumber daya masyarakat. Nah, akar masalahnya adalah karena krisis ekonomi, politik, dan juga sosial. Oke, yang selanjutnya kita akan lihat di sini ya. Jadi ada kondisi lingkungan. Lingkungan ini meliputi lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan biologi. Lingkungan fisik itu meliputi air, udara, tanah, iklim, geografis, perumahan. Kemudian sosial ini status sosial, agama, adat istiadat, organis sosial, dan juga politik. Sedangkan biologi meliputi mikroorganisme, serangga, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Jadi dalam suatu ini ya, itu ada lingkungan, kemudian agent yang meliputi agent itu biologis, nutrien, fisik, kemis, dan mekanis, sedangkan host ini bisa dari umur, kemudian jenis kelamin, ras, nutrisi, keturunan, kekebalan, dan kebiasaan. Yang selanjutnya, kita akan melihat tahapan diagnosis perilaku. Contohnya adalah faktor risiko dari penyakit kardiovaskular itu meliputi merokok, gender, gaya hidup santai, stres, hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes, obesitas, umur, konsumsi alkohol, dan riwayat keluarga. Kalau dilihat di sini ada penyebab perilaku, ada yang non perilaku. Gender itu masuk non perilaku. Kemudian umur masuk non perilaku. Riwayat keluarga masuk non perilaku. Sedangkan yang lainnya ke arah perilaku. Yang mana untuk non perilaku tidak bisa dimodifikasi, sedangkan perilaku masih bisa dimodifikasi. Nah, untuk mengatasi ya masalah kesehatan ini tadi, faktor resiko dari penyakit kardiovaskuler, kita perlu melihat mana yang menjadi prioritas utama untuk bisa dirubah dari beberapa penyebab perilaku yang ada. Nah, misalnya obesitas atau mungkin perilaku merokok dan lain sebagainya. Kita prioritaskan mana sebenarnya yang itu penting, mudah diubah, mana yang itu kurang penting, mudah diubah, mana yang penting sulit diubah, dan mana yang kurang penting dan sulit diubah. Maka yang jadi prioritas utama adalah yang penting dan mudah diubah. Baru prioritas kedua adalah penting sulit diubah, kemudian tidak atau kurang penting mudah diubah, dan yang kurang penting sulit diubah maka itu di eh, skip atau tidak dilakukan perubahan. Nah, yang selanjutnya adalah kita akan lihat bahwa untuk mencapai suatu perubahan perilaku itu salah satunya adalah adanya emotional intelligence yang itu berpengaruh juga untuk mengelola dan mengontrol emosi untuk diri dan kepada orang lain. Nah, di sini peran ahli gizi juga bisa memberikan motivasi ya kepada klien agar bisa mengelola emosi dan mengaktualisasikan dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, harapannya adanya terapi kognitif dan perilaku ini dapat digunakan sebagai bagian dari program modifikasi gaya hidup untuk penguatan dari apa yang sudah dilakukan atau akan dilakukan oleh klien tersebut. Nah, kita akan lihat di sini ya dalam perilaku ya, kita merubah suatu perilaku itu kita harus tahu targetnya itu siapa. Jadi orang yang diharapkan berubah itu siapa. Yang kedua, berapa besar yang akan dicapai itu. Jadi tingkatan kondisi yang akan dicapai itu berapa besar. Apa? Berarti tindakan atau perubahan dalam perilaku atau tindakan kesehatan yang ingin dicapai itu apa saja. Dan kapan? Kapan berarti waktu di mana perubahan itu diharapkan terjadi. Nah, tahap kegiatan dalam perubahan perilaku meliputi tahap sensitisasi, tahap publisitas, tahap edukasi, dan tahap motivasi. Tahap sensitisasi ini tujuannya adalah untuk memberikan informasi dan kesadaran pada masyarakat berkaitan dengan kesehatan.
Dia tidak memberikan peningkatan atau penjelasan pengetahuan, tidak mengarah pada perubahan sikap, dan belum merubah perilaku tertentu. Nah, bentuk kegiatannya bisa melalui poster, selebaran, dan lain sebagainya. Tahap publisitas berarti sudah kelanjutan dari tahap sensitisasi. Dia penjelasan lebih lanjut jenis atau macam pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan. Bentuk kegiatannya bisa melalui press release. Sedangkan tahap edukasi, tujuannya memang untuk meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap, serta mengarahkan kepada perilaku yang diinginkan oleh kegiatan atau program tersebut. Bentuk kegiatannya bisa melalui penyuluhan atau metode belajar mengajar. Yang keempat adalah tahap motivasi. Tahap motivasi ini adalah lanjutan dari tahap edukasi. Tujuannya memang harapannya perorangan atau masyarakat tersebut itu benar-benar mengubah perilaku negatif menjadi perilaku positif yang berhubungan dengan kesehatan. Karena seperti yang kita tahu bahwa masalah kesehatan masyarakat itu kan dipengaruhi oleh faktor perilaku dan faktor non-perilaku. Nah, yang bisa dimodifikasi adalah dari faktor perilakunya. Nah, pendekatan untuk merubah perilaku di sini sebenarnya memang ada yang dia sifatnya tidak memaksa, ada yang sifatnya cenderung memaksa. Informasi yang diperoleh melalui selebaran, poster, itu tidak memaksa. Kemudian sudah lewat lagi ke pemasaran, kemudian restriksi, indoktrinasi. Nah, peraturan undang-undang dan lain sebagainya itu sifatnya memaksa. Jadi ketika kita melanggar lalu lintas misalnya akan ada denda atau tilang seperti itu. Nah, itu kan berarti dia sifatnya adalah memaksa. Nah, tahapan perubahan perilaku di sini kita mulai yang namanya adalah prekontemplasi. Apa itu prekontemplasi? Seseorang itu belum mau berubah, belum sadar, dan belum memiliki keinginan. Sedangkan kontemplasi, dia sudah sadar, sudah ingin, tetapi belum ada aksinya. Nah, yang ketiga adalah tahap persiapan. Ini adalah langkah awal untuk kita itu mulai mau merubah atau untuk bertindak. Yang keempat ini adalah tindakan, dan yang kelima adalah pemeliharaan. Nah, untuk memulai ya, di sini sudah dimulai, kemudian udah ada praktisnya dan harus dipelihara. Seperti itu, supaya ada kontinuitas atau menjadi suatu habit. Nah, yang selanjutnya adalah strategi coping. Nah, apa itu strategi coping? Jadi, perilaku coping ini merupakan suatu tingkah laku di mana individu melakukan interaksi dengan lingkungan sekitarnya dengan tujuan menyelesaikan tugas atau masalah. Nah, tingkah laku coping ini merupakan suatu proses dinamis dari suatu pola tingkah laku maupun pikiran-pikiran yang secara sadar digunakan untuk mengatasi tuntutan-tuntutan dalam situasi yang menekan dan menegangkan. Nah, tujuannya untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman-ancaman yang ditimbulkan oleh masalah internal maupun eksternal dan menyesuaikan dengan kenyataan-kenyataan negatif, mempertahankan keseimbangan emosi dan self-image positif, serta meneruskan hubungan yang memuaskan dengan orang lain. Nah, bentuk strategi coping menurut Lazarus dan Folkman itu ada dua. Yang pertama disebut sebagai problem focus coping atau PFC, yang kedua adalah emotion focus coping atau EFC. Nah, strategi coping yang berkaitan dengan problem focus coping ini dia ditujukan untuk menghilangkan atau mengubah sumber-sumber stres. Jadi, memungkinkan individu itu membuat rencana dan tindakan lebih lanjut, berusaha menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi untuk memperoleh apa yang telah direncanakan dan diinginkan sebelumnya. Sedangkan EFC, Emotion Focus Coping ini merupakan strategi untuk meredakan emosi individu yang ditimbulkan oleh stresor atau sumber stres, tanpa berusaha untuk mengubah suatu situasi yang menjadi sumber stres secara langsung. Jadi emotion focus coping itu lebih melihat pada sisi kebaikan atau hikmah dari suatu kejadian ya, atau mencoba bisa jadi mengharap simpati atau mencoba melupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan hal yang telah menekan emosinya, tetapi hanya bersifat sementara. Seperti itu. Nah, aspek-aspek strategi coping ini kita perlu lihat pertama adalah keaktifan diri, kemudian kita rencanakan ya bagaimana mengatasi penyebab stres tersebut, kita harus melakukan tindakan, kemudian kontrol diri ya individu membatasi keterlibatan dalam aktivitas kompetisi atau persaingan, mencari dukungan sosial yang bersifat instrumental, misalnya contohnya nasihat, bantuan atau informasi, mencari dukungan sosial yang bersifat emosional, yaitu meliputi dukungan moral, simpati, dan pengertian, dan penerimaan. Penerimaan itu artinya adalah sesuatu yang kita itu menerima ya kondisi tersebut dan
kita mengatasi masalah tersebut. Kemudian religiusitas itu adalah sikap individu yang menenangkan dan menyelesaikan masalah secara keagamaan. Jadi, yang pasti bahwa setiap individu itu pasti memiliki masalah. Lalu bagaimana cara kita untuk bisa mengidentifikasi dulu, masalahnya apa saja, bagaimana caranya saya itu bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kita cari dukungan sosial, ya, bisa berupa nasihat, bantuan informasi, kemudian kita terima dan kita hadapi dengan sifat religiusitas. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.